Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Lin? Alhamdulillah sehat ini Pak Rahman. Wah, ini sedang di ruang guru ya tampaknya. Ini sedang di ruang guru. Ya. Oke, tadi Pak Dika tampaknya juga sudah dalam admit dan Pak Sudarto. Tapi tidak tahu kok belum masuk ya di sini. Belum masuk ya? Sudah saya konfirm tadi benar. Oke. Oh. Mungkin masih proses. Oke. Kemarin sedang ini ya Bung ya, sedang tugas tampaknya pas saya ke sekolah ketemu Pak Dika, ketemu Pak Sudarto, ketemu Bu April dan Bapak Ibu guru lain itu. Oke, waktu tindak ke Banjar nggih. Sedang ada pelatihan litnum dari BPGP 5 hari di Purwokerto. Wah, luar biasa ya. Berarti oleh-olehnya ke sekolah dapat apa Ibu? Gitu. Untuk pengembangan literasi dan numerasi di Mapel. Oh, baik. Nanti untuk bisa pembelajaran sama soal-soal yang mengandung literasi numerasi. Oke, nanti boleh sharing-sharing nanti Bu. Assalamualaikum Pak Sudarto. Sugeng siang. Sehat-sehat Pak Sudarto. Dari sekolah Pak? Di sekolah nih, baru nyampe sekolah. Wah, Pripon di sana mendung atau? Panas. Oh, alhamdulillah. Sini udah mulai hujan Pak. Jadi udah nggak sepanas beberapa minggu sebelumnya. Kemarin hari Senin hujan. Panjenengan ke ini ke Karanganyar ya kemarin? Minggu. Belum. Oh belum. Minggu depan. Saya lihat di story-nya itu kapan ya? 2 minggu lalu gitu tampaknya. Pas Pak Sudarto. Nanti pulang lagi. Oh, nyetir Mbak atau Pak Sudarto waktu itu? Kadang sendiri, kadang dengan temen. Ya, lumayan ya. Kalau nyetir sendiri itu berapa jam, Pak? Dari Banjar. 5 jam. Kurang lebih 5 jam. Oh, 5 jam. Nah, ini berarti minggu depan sudah mulai cuti nggih, cuti lebaran, kalau lebaran. Belum nggih, Natal. Nanti hari Senin. Mulai hari Senin nanti sudah pada mulai cuti. Akhir tahun. Akhir tahun sampai tahun baru nggih berarti. Nanti tanggal 2 masuk kembali. Wah, mudah-mudahan nanti liburannya menyenangkan nanti Pak Sudarto dan rekan-rekan. Oke. Baik, ini sambil menunggu mungkin nggih saged kita mulai ngobrol-ngobrol seperti biasa nggih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudarto, Bu Lin yang saya hormati. Kita agenda tiap 2 bulanan yaitu PMO nggih. Jadi lebih kepada memantau bagaimana kendala atau tidak, kemudian bagaimana ya nggih. Kemarin sempat silaturahmi ke Banjar dan memang luar biasa iklim belajarnya. Jujur saya merasakan di sana itu adem ya. Sekolahnya itu sejuk gitu loh Pak. Jadi kesan pertama yang masuk ke sana itu benar-benar sejuk dan saya pikir adiwiyata. Oh ternyata belum nggih Pak nggih. Padahal sudah sehijau itu loh Pak. Belum. Ada batas minimal Pak nggih untuk adiwiyata itu harus berapa? Enggak. Sebetulnya tidak, meskipun hanya sempit. Yang penting kan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut adiwiyata bisa dilaksanakan. Misalnya ya budaya terkait dengan lingkungan bersih, lingkungan yang sehat, kemudian
kepedulian terhadap sampah, tata cara pengolahan sampah, mungkin biopori dan sebagainya, ataupun tanaman-tanaman ini meskipun hanya sempit juga bisa dilaksanakan untuk sekolah di atas sebelumnya. Namun mungkin dari beberapa teman yang masih beranggapan lahannya kurang luas menjadi salah satu pertimbangan. Oke. Tapi ini SMA Banjar saya lihat juga kemarin terus membangun gitu Pak. Sampai di tingkat atas 3 lantai gitu nampaknya. Oke, sudah 3 lantai, kita tidak membangun, maksudnya lahannya sudah terbatas, ya kemungkinan untuk perbaikan rehab atau mungkin ke depan ya, karena salah satunya adalah faktor pendanaan yang belum maksimal, sehingga untuk pembangunan ini belum maksimal. Baik. Oke. Kalau progres berarti rencana itu ada keinginan sebenarnya untuk mungkin menambah label sekolah menjadi adiwiyata atau belum menjadi prioritas? Untuk saat ini masih yang kita programkan adalah sekolah sehat. Ya, sekolah sehat. Yang salah satu program sekolah di rencana kegiatan ini, kegiatan jangka panjang ini salah satu adalah sekolah sehat. Kemudian nanti mungkin ke depan bisa diagendakan untuk sekolah adiwiyata. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya, meskipun lahannya tidak luas, ini juga bisa kita siapkan untuk menjadi sekolah adiwiyata maupun ya, rasanya dengan sekolah sehat. Sebetulnya sekolah sehat dan sekolah adiwiyata ini saling beriringan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah sehat bisa juga dilaksanakan di sekolah adiwiyata, terutama dalam penanganan terkait dengan pengelolaan sampah, ya, pengelolaan sampah, kemudian lingkungan hidup, lingkungan, ya, budaya lingkungan, peduli terhadap lingkungan ini juga menjadi salah satu upaya baik sekolah sehat maupun nanti kalau kita agendakan untuk sekolah adiwiyata bisa saja. Karena pada saat ada beberapa salah satu best practice di sekolah di Jawa Barat itu, meskipun sekolahnya tidak luas, tetapi kegiatan-kegiatan yang mendukung satu sekolah di Jawa Barat yang tentunya baik sekolah adiwiyata maupun sekolah sehat ini bisa dilaksanakan beriringan atau berbarengan. Untuk SMA 1 Banjar, salah satu agenda yang sudah dilaksanakan adalah sekolah sehat. Tahun lalu kita juga sudah mengikuti lomba sekolah sehat, namun belum maksimal. Mudah-mudahan nanti di tahun depan dari teman-teman dari siswa ini bisa mempersiapkan untuk kegiatan sekolah sehat yang menjadi agenda tahunan dari dinas. Iya Pak, jadi kalau untuk ke adiwiyata itu saya rasa hal yang positif. Misalkan barangkali nanti SMN 1 Banjar ke depannya mau memprogres ke sana dengan memulai ke sekolah sehat gitu. Kalau tidak salah satu syaratnya itu nanti harus punya MOU minimal ke 10 10 sekolah binaan atau mitra gitu. Jadi kurang lebih mungkin juga bisa melalui program sekolah penggerak ini kan beberapa proyek kan ada nih yang berkaitan dengan bangunan jiwa raga mungkin atau gaya hidup berkelanjutan. Nah, pada saat proyek itu jika menggandeng praktisi atau dari luar, karena syaratnya untuk adiwiyata kan memiliki 10 MOU. Okay. Mungkin bisa dicicil sejak statusnya sekolah penggerak. Melalui ya proyek-proyek itu nanti bisa sebagai kompilasi. Oke, selamat datang Pak Dika. Tadi background-nya beda dengan biasanya, itu kayaknya yang di perpustakaan gitu. Iya. Siap. Kemarin ini guys sempat diajak keliling-keliling, akhirnya ketemu ke Dawet Legend.
Dawet Iya. legend itu, Pak. Saya Yang pas kayu tapi penjualnya bapak-bapak. Bapak-bapak, saya nunjukin ke teman yang di kampus itu, "Wih, ini apa namanya, katanya legendaris." Teman saya malah tahu, saya ini yang baru tahu ini. Katanya, "Wah, ini nggak salah, ini tempatnya bener yang ini," katanya gitu. Wah, Paling apa legendnya tuh? itu memang Pak, leluhurnya Dawet Ayu Munarjo. Oke, ini masih saya mungkin ada yang dari Banjar tak minta meneliti ke sana lah, Iya, meneliti sejarah ekonomi cari tanggal kesejarahan ini. tahunnya. Betul, Pak. Oke, ini tadi kita sudah mulai ngobrol Pak Dika, jadi sedikit-sedikit terkait dengan rencana sekolah ke depan, gitu. Dan juga ngapunten karena di Lokakarya yang bulan kemarin, Dalem tidak bisa hadir Bapak Ibu waktu bertugas di mendampingi mahasiswa. Mungkin saged disampaikan terkait dengan PBD, perencanaan berbasis data, apakah ada tindak lanjut setelah Lokakarya, mungkin dari pengimbasan kepada guru-guru di sekolah, atau mungkin sudah ada bentuk-bentuk tindak lanjut yang lain di samping pengimbasan. Monggo Bapak Ibu. Untuk ya, saya dulu bisa untuk perencanaan berbasis data kita sudah melaksanakan bersama dengan tim, dengan teman-teman tim TPS, terutama dalam penyusunan RKJM dan RKT maupun RKS dari hasil rapor pendidikan. Kemudian kita rencanakan untuk penyusunan RKT maupun RKS secara bersama-sama dengan tim, dan dari rapor ini kita ada beberapa prioritas rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi yang sudah disampaikan di rapor pendidikan yang harus ditindaklanjuti oleh sekolah, terutama beberapa tema pun topik yang harus ditindaklanjuti oleh sekolah ataupun dinamakan dengan prioritas rekomendasi. Prioritas ada 12 item dan sudah kita bahas bersama-sama dengan tim, sekaligus dari refleksi benahi ini juga sudah identifikasi refleksi benahi ini sudah kita laksanakan dan sudah menjadi rencana kerja tahunan. Baik itu yang berbiaya maupun tidak berbiaya kita masukkan di RKT, sedangkan yang perlu biaya ini kita masukkan di RKS ataupun ARKAS yang sudah disusun bersama-sama dengan tim dan juga sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan melalui pengisian ARKAS untuk tahun 2024. Salah satu kegiatan tadi di RKJM, apalagi tadi menyinggung terkait dengan P5, rencananya P5 untuk tahun di semester genap nanti bisa disiapkan utama untuk tadi sekolah adiwiyata, sekolah sehat dengan tema bangun jiwa raga. Jiwa raga ya. Ini salah satu kegiatannya mungkin bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut sekolah sehat maupun sekolah adiwiyata. Ini terkait dengan PBD yang kemarin hasil dari Lokakarya tentu juga sudah kita sampaikan, termasuk kita rencanakan untuk tindak lanjut dari PBD ya, berupa RKT maupun RKAS. Mungkin Pak Dika sebelum bisa menambahkan. Oke, monggo, boleh Pak Dika, boleh. Ya. Baik, terima kasih. Jadi dari raport pendidikan SMA 1 Banjarnegara yang tadi sudah disampaikan Pak Darto, kan secara umum alhamdulillah SMA 1 Banjarnegara semuanya baik. Dari seluruh indikator itu sudah baik semua, hijau semua, nggih. Tetapi ada beberapa yang mengalami penurunan dari tahun kemarin.
Di antaranya itu adalah pada kemampuan literasi siswa, dan juga satunya iklim keamanan sekolah. Nah, yang penurunannya paling signifikan itu yang iklim keamanan sekolah, Ya. Pak Roman. Berapa nggih? 7% apa nggih kalau tidak salah. Sehingga dari hasil rapot tersebut kita juga langsung tadi sudah disampaikan Pak Darto, memasukkan dalam rencana kerja tahunan sekolah sesuai dengan refleksi dan juga tahapan benahi yang diusulkan di identifikasi, refleksi, dan benahi yang ada di rapot pendidikan. Di antaranya yang paling diprioritaskan dari iklim keamanan sekolah itu salah satunya adalah rendahnya pemahaman GTK, guru dan tenaga kependidikan tentang kekerasan seksual. Maka di RKT-nya kemarin sudah dimasukkan upaya untuk membenahi peningkatan kompetensi GTK dalam meningkatkan pemahamannya tentang kekerasan seksual. Minggu kemarin sudah dilaksanakan in-house training untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan tentang bagaimana menyikapi adanya kekerasan seksual. Itu mengundang narasumber psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah. Harapannya semakin menambah pemahaman Bapak Ibu guru dan juga bagaimana nanti menyikapi ketika terjadi kekerasan seksual di lingkungan SMA 1 Banjarnegara. Itu yang tadi berbayarnya karena sudah dimasukkan ke RKS, berarti malah sebagai prioritas. Yang tidak berbayarnya yang sudah dilaksanakan adalah berkaitan dengan benahi tadi itu. Bapak Ibu guru diminta untuk mempelajari materi PMM dengan tema 3 dosa besar pendidikan, ada kekerasan seksual, perundungan, dan satunya apa nggih Bu Lin? Intoleransi. Ada 3 itu yang harapannya ya dalam waktu dekat ini mungkin Bapak Ibu guru bisa selesai untuk mempelajari karena sebagai topik-topik prioritas sesuai dengan yang ada di rapot pendidikan SMA 1 Banjarnegara. Itu mungkin beberapa yang dapat saya tambahkan Pak Roman terkait dengan hasil lokakarya kemarin tentang rapot pendidikan dan bagaimana tindak lanjutnya terhadap rapot pendidikan tersebut. Baik, terima kasih informasinya, menarik sekali ya ini tampaknya karena terkait dengan hasil dari rapot sekolah, tampaknya ada ini iklim keamanan sekolah ya. Kalau di dokumennya memang selain dari kekerasan seksual itu juga ada terkait dengan perundungan, hukuman fisik, kemudian narkoba, merokok, dan minuman keras. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang tentu saja biasanya mengelola di SMA 1 Banjar, ada indikator-indikator tersebut yang dijumpai. Kalau misalkan ada siswa yang ketahuan merokok atau ketika pada saat hasil asesmen nasionalnya ada siswa yang mengisi mungkin menjumpai temannya merokok, nah itu bisa menyebabkan indikator di sekolah juga menurun gitu. Kalau dari Bapak Ibu sendiri melihat dari PBD, terlepas dari apa yang sudah dilakukan sudah sangat luar biasa. Apakah Bapak Ibu merasa rapot itu sudah sesuai atau belum dengan kondisi permasalahan real yang di SMA 1 Banjar ngoten? Kalau menurut saya sih, kula nggih Pak Darto nggih. Bebas monggo. Napa Pak Darto dulu niki? Saya nggih Pak Darto nggih, izin. Nggih, terima kasih. Jadi
kalau berdasarkan rapot pendidikan yang kami peroleh untuk SMA 1 Banjarnegara, nampaknya memang sesuai. Artinya untuk iklim keamanan sekolah itu kita dapat nilai yang agak rendahnya itu justru dari Bapak Ibu guru. Dari Bapak Ibu guru. Kan Bapak Ibu guru berarti mengisi Sulingjar, survei lingkungan belajar nggih. Nah, itu kalau di PMM ketika kita membuka seluruh indikator iklim keamanan sekolah memang Bapak Ibu gurunya yang mendapatkan skornya malah agak rendah. Misalnya pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual itu dapat nilainya cuma 65. Berarti kan memang pemahamannya rendah Masih tentang kurang, kekerasan seksual. Yang tidak hanya kekerasan seksual, jadi banyak hal tentang kekerasan seksual itu juga ya Pak ya. itu intoleransi di dalamnya. Atau bisa juga ketika mengisi survei lingkungan belajar, kadang ada yang pertanyaannya itu jawabannya positif, tapi malah isinya yang negatif dari rubriknya. Sering ke tidak pernah ya harusnya malah tidak pernah malah ngekliknya seperti itu, sehingga ya mungkin ada kesesuaian dan ada ketidaksesuaian. Tetapi kalau saya pribadi sih ketika ngobrol dengan beberapa Bapak Ibu guru memang cenderung pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksualnya mungkin memang perlu ditambahkan, sehingga perlu ada pelatihan dan upaya untuk menambah pemahaman Bapak Ibu guru dan sikap Bapak Ibu guru tentang bagaimana menghadapi kekerasan seksual. Juga pengalaman siswa terkait merokok, minuman keras dan narkoba itu juga nilainya rendah. Mungkin ketika siswa yang disurvei dari 45 orang itu yang mengikuti survei lingkungan belajar, mungkin mereka tidak merokok, tetapi melihat orang lain merokok atau mungkin bahkan Bapak Ibu guru, karena memang Bapak guru, karena ya tidak bisa dipungkiri lah, saya kira di manapun di sekolah yang namanya bapak-bapak mesti ada yang merokok, walaupun sudah disediakan tempat sendiri di belakang, biasanya entah di dapur atau di pojok mana, kan kadang ada siswa yang lewat, mungkin ada yang melihat secara langsung, sehingga ketika siswa ditanya apakah ada yang merokok di sekolah, ya mesti siswanya pernah melihat, terus jawabnya pernah. Mungkin seperti itu. Dan saya kira dimanapun sekolah untuk hal ini memang perlu ditingkatkan. Tidak bisa dihentikan 100%, saya kira juga sulit, terutama untuk beberapa bapak-bapak guru kan memang ya seperti kalau kita lokakarya itu kan ya fasilitatornya ya murid-muridnya kan minggir terus. Ada yang ahli hisab ya Pak Dika ya. Ya kan jadi begitu. Pas istirahat langsung padahal itu juga di lingkungan sekolah. Lah kalau pas ada yang melihat misalnya sedang untuk lokakarya, ada siswa lewat, kebetulan mungkin tidak libur kalau pas hari Sabtu, terus menjumpai ada tamu lewat, kan berarti sekolahnya tidak bebas merokok karena ada orang yang merokok. Mungkin penjaga kebersihan malah sambil ngangkuti sampah di belakang sambil ngerokok apa segala macam, dan itu kemungkinan sangat bisa terjadi di sekolah-sekolah yang lain. Sehingga saya kira ya cukup sesuai lah, tidak melenceng 100% atau hasil rapot pendidikan ini cukup mencerminkan kondisi di sekolah masing-masing, begitu Pak Rahman. Baik. Tapi alhamdulillah Pak, artinya kan hampir ya bisa dikatakan semua komponen sebenarnya bagus, hanya saja kan ada penurunan gitu. Jadi ya mungkin hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ya, istilahnya ya tadi yang diceritakan Pak Dika, misalnya sudah ada sediakan dapur, kadang ada anak-anak lewat, wah ya terus ingat ketika ngisi ya pasti dia akan mengisi dengan jujur itu, misalkan seperti itu. Ya itu hal-hal yang memang kita sudah antisipasi, tapi kadang tidak bisa kontrol, gitu. Tidak bisa cegah ketika memang terjadi. Gitu.
Nggih. nggak apa-apa. Artinya sekolah sudah memiliki upaya juga tadi disampaikan dengan menghadirkan psikolog, terutama mungkin juga Pak, jika kalau dari siswa apakah nilainya menurun Pak terkait dengan apa ya mungkin perundungan atau tidak? Kalau tentang perundungan, kemudian hukuman fisik, kekerasan seksual, siswa malah nilainya bagus-bagus, 90 Bagus, ke Mas. atas Oh, semua, iya. alhamdulillah. Oke. Artinya memang tidak ada, Tidak tidak ada terjadi, laporan gitu tidak ya. menjumpai, dan berarti di sekolah semoga tidak ada dan jangan sampai Semoga tidak ada. ada, kan begitu. Oke. Ini yang saat ini menjadi PR nasional itu kan terkait, ya mungkin kita sering ngobrol ketika Lokakarya itu kan kesehatan mental ya, kalau sebut anak-anak zaman sekarang itu nyebutnya sidik-sidik kesehatan mental, sidik-sidik generasi Pak, stroberi ya Pak ya. Iya. Apakah itu sudah menjadi sebuah apa ya pertimbangan mungkin gitu di sekolah? Tapi kalaupun belum mengalami juga nggak apa-apa. Siapa tahu kalau yang terjadi di kelas seperti yang kemarin diceritakan Pak siapa ya kemarin yang dari PPKN itu kadang serba salah mau ditegur agak keras anaknya nanti Oh, nggih, Pak depresi Sugeng. Nggih. ya, tapi kalau disabari kok ya kadang agak ngelunjak itu ya, tapi tidak menjadi hal yang ini yang terlalu menonjol siswa-siswa yang mungkin dia kelihatan kok depresi terus hal semacam itu tidak ada indikasi Pak. Nggih. Jadi kalau poin itu kan berarti masuknya ke apa ya? Kesejahteraan Mungkin masuk psikologis atau well-being murid J, kalau di LJN. indikator rapot pendidikan itu. Sepertinya sih nilainya sudah lumayan baik. Nah, sehingga secara garis besar ya bisa disimpulkan sudah cukup baik lah terkait dengan kesejahteraan psikologisnya siswa-siswa. Dan kalau memang ada guru yang siswa yang merasa pernah dikerasi Dolimi, atau didolimi oleh guru, temannya apalagi mungkin ya. atau melihat temannya, kan otomatis ketika dia menjadi peserta ANBK dan survei lingkungan belajar ini kemungkinan kan dia juga akan mengisi sebagaimana yang dia ketahui. Tapi semoga insya Allah tidak ada begitu. Amin. Yeah. Memang auranya kalau masuk ke SMA 1 Banjar itu adem ayem ya, mungkin itu juga mendukung ya Pak. Jadi mereka stay cool lah istilahnya untuk anak-anak tidak cenderung ke sana gitu. Yeah. Baik. Monggo mungkin dari Pak Sudarto Pak atau dari Bulin monggo. Ya, untuk terkait dengan tadi hasil rapat pendidikan, tentunya tadi sudah karena untuk AS Asesmen Nasional ini kan cuma 45 siswa yang mengisi baik itu Surinjar maupun yang lain. Kemudian tadi sampaikan terkait dengan kesehatan mental ya Mas ya. Ini dari kita sudah ada kerjasama dengan Puskesmas. Beberapa waktu yang lalu dari Puskesmas menyampaikan suatu untuk mengisi angket ataupun kuesioner yang berkaitan dengan kesehatan mental, baik dari guru maupun siswa. Itu kemarin sudah diisi dan hasilnya juga sudah ada. Kaitan dengan hasil tersebut, terutama untuk siswa, ini sudah disampaikan ke guru BK. Nanti ada berapa tanda, ada yang merah, hijau. Yang merah-merah ini perlu perhatian, terutama akan ditindaklanjuti oleh teman-teman guru BK, terutama kaitan dengan hasil angkat ataupun isian yang disampaikan dari Puskesmas Banjarnegara yang diisi oleh siswa, dan tentunya ini tinggal menunggu informasi dari guru BK terkait dengan tindak lanjut dari yang tadi hasil angket ataupun yang kesehatan mental yang sudah diberikan dari Puskesmas dan datanya sudah di guru BK, tinggal untuk menindaklanjuti kaitannya dengan siswa-siswa yang mungkin
masih kesehatan mentalnya perlu apa istilahnya untuk dikuatkan ya, sehingga generasi yang saat ini ya kadang mungkin kita ketahui dengan eh, medsos ini kan anak-anak cenderung sangat terpengaruh ya, dengan hal yang mungkin terkait dengan kesehatan mentalnya. Yang sudah kita lakukan kemarin ya tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari teman-teman guru BK ya. Monggo dari Bu Lin mungkin ada tambahan atau yang Pak Dika. Silakan, monggo Bu Lin. Masih termute, apunten Bu Lin. Halo. Apa audio saya yang enggak masuk? Saya masih termute nih, Bu Lin. Cek Bu Lin malah hilang. Halo. Bu Lin. Kendala jaringan mungkin atau device-nya. Halo Bu Lin. Oke. Oh, belum ya. Oke. Sambil menunggu audionya Bu Lin mungkin tersambung. Jadi memang dari kementerian sebenarnya mengharapkan bagi sekolah-sekolah itu sekarang memiliki semacam mekanisme untuk penanganan siswa-siswa yang berkaitan dengan kesehatan mental. Mungkin kalau sekolah itu biasanya kan memanfaatkan peran guru BK, gitu, mengoptimalkan guru BK. Itu juga bisa dengan mengoptimalkan wali kelas. Kalau wali kelas itu biasanya saya tapi tidak tahu apakah kalau di sekolah negeri biasanya yang sering itu di sekolah swasta. Ketika di sekolah swasta itu ada yang model-model kayak boarding atau pondokan. Itu ada wali santri ya atau wali kelas yang dia itu satu grup WA dengan orang tua murid. Jadi ketika mereka ada masalah entah itu di rumah, kalau di rumah biasanya orang tua yang lapor ke guru melalui WA itu atau sebaliknya yang dari sekolah ke sana. Nah, kalau di sekolah negeri, apakah mungkin juga terbangun mekanisme di mana guru kelas itu berkoordinasi dengan guru BK, mungkin punya guru BA dengan tidak hanya dengan siswa, mungkin dengan orang tua siswa, sehingga kadang yang kasus yang sudah terjadi, yang biasanya siswa atau mahasiswa itu sampai bunuh diri, katakanlah yang di Semarang itu, karena tidak terdeteksi, tapi rekan-rekannya yang di sekeliling, karena kebetulan yang di Semarang itu kejadiannya di Mall itu loncat itu katanya terkait perkuliahan yang di Semarang sama di Surabaya. Ada yang satunya kedokteran. Teman-temannya itu berhasil dikatakan nggak berhasil ya, bisa mengidentifikasi bahwa dia itu akhir-akhir sebelum peristiwa bunuh diri itu ternyata mulai menarik diri dari pergaulan, mulai murung. Nah, tapi itu semua baru ketahuan ketika yang bersangkutan sudah almarhumah gitu. Nah, mungkin kalau di sekolah apakah ada mungkin rencana atau mungkin hal-hal kecil yang mengarah ke sana terkait dengan membentuk sistem tidak hanya ke guru BK, mungkin dari guru kelas gitu. Monggo mungkin. Oke. Saya sedikit berkomentar. Jadi untuk terkait dengan itu kemarin kita sudah bekerjasama dengan tim guru BK bagaimana upaya untuk mencegah ataupun mengatasi terjadinya tindak kekerasan, bullying ataupun intoleransi. Dengan guru BK sudah membuat semacam layanan responsif aduan, sehingga baik nanti dia sifatnya sebagai korban atau sebagai saksi,
penonton Nonton, saksi ya Pak ya. saksi bystander Nontonnya apa? kayak, kalau penonton kayak ditampilkan Iya, gitu. tampilkan. Namanya bystander apa kayak kalau tidak salah kemarin. Jadi kalau dia melihat ataupun menjadi korban itu untuk segera melapor, semacam ada Aduan ya. SMS atau WA aduan kepada tim guru BK sehingga nanti segera bisa ditindaklanjuti oleh tim BK ketika nanti ada kejadian ya, tindakan kekerasan di sekolah, bullying atau hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi di sekolah. Dan nanti ketika terjadi hal-hal yang di luar kemampuan sekolah, walaupun belum terjadi dan semoga tidak terjadi, guru BK juga nanti akan bekerja sama seperti tadi dengan psikolog dari rumah sakit, juga dari pihak aparat yang sesuai, misalnya mungkin dengan kepolisian sektor atau memang ketika diperlukan sampai hal-hal yang semacam itu sudah masuk ke ranah tindakan pidana, tindakan kriminal dan sebagainya, tim dari guru BK juga sudah membuat planning, merencanakan untuk sampai melibatkan instansi yang terkait. Tapi sih semoga jangan sampai terjadi. Ya. Semoga tim yang ada itu tidak bekerja. Berarti kalau tidak bekerja kan tidak ada Artinya tidak ada kasus ya Pak ya. Tapi nomor itu tersambung ke ini nggih, apa ya, ke nomor pribadi juga. Maksudnya begini, apakah itu hanya melayani pada saat jam-jam sekolah saja? Kan khawatir nggih, misalkan temannya mau yang tadi menjadi apa? Bystander nggih Pak ya istilahnya. Bystander itu dia pas hari Minggu gitu melihat wah ini mau melapor ke Pak Dika tapi diminta untuk lapornya ke apa namanya tadi, ke nomor aduan. Nah mungkin apakah juga disampaikan mungkin ke anak-anak selain ke nomor ini bisa juga ke guru gitu, jadi nanti guru yang akan memberikan apa ya, mana yang diadu dulu nanti akan lebih ke responsifnya gitu nih. Walaupun sebetulnya sih kalau biasanya kan ini hanya dilihat sebagai ranahnya guru BK. Tetapi di SMA 1 sudah disampaikan nanti siswa yang merasa menjadi korban ataupun menjadi saksi ketika ada peristiwa bullying ataupun kekerasan seksual, dia merasa nyaman menyampaikan ke siapa. Kan kadang siswa punya guru yang terdekatnya, belum tentu guru referensinya ya Pak. Sesuai dengan misalnya ada yang kebetulan kok anak dekat dengan saya walaupun saya bukan guru BK, walaupun cewek misalnya, tapi merasa nyaman. Nanti siswa sudah diarahkan seperti itu, sudah disampaikan oleh tim BK ketika ada permasalahan apa segala macam ya. Kalaupun tidak dengan guru BK, nanti kalian merasa nyaman menyampaikan keluhan, masalah, mau konseling ke semua guru yang ada di SMA itu juga dipersilahkan, diperbolehkan. Misalnya kebetulan ada guru BK-nya itu yang 3 orang, 4 orang bapak-bapak misalnya, karena ada guru BK-nya bapak. Nah, yang kelas yang diampu oleh guru BK bapak-bapak tersebut kan belum tentu misalnya ada masalah tentang kewanitaan langsung mau menceritakan kepada guru BK. Maka bisa juga menyampaikan ke guru BK yang ibu-ibu ada 2 orang walaupun bukan kelas yang jatahnya dia mendampingi sebagai guru BK-nya di kelas itu. Oke. Alhamdulillah berarti sekolah sudah memiliki concern ya. Karena banyak Pak sekolah-sekolah itu yang memandang bahwa permasalahan itu bukan menjadi tanggung jawab bagi sekolah. Padahal itu kan juga ketika perundungan itu terjadi di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan tapi dilakukan oleh rekan sekolahnya, misalkan melalui medsos, itu juga suatu hal yang bisa mendorong anak-anak untuk melakukan hal-hal yang nekat ya. Misalkan
Apakah juga mungkin ini Pak, saya juga mungkin agak sedikit menyambung ke arah sana, cyberbullying gitu. Kalau kita bicara perundungan, sekarang kan perundungan tidak hanya yang fisik, tetapi juga yang termasuk cyber. Misalkan memberikan bullying secara masif gitu. Kalau bullying yang sederhana saja itu mungkin tidak akan terlalu ngefek gitu. Tapi kayaknya yang bullying yang sifatnya dia kok mentarget dan masif dan anaknya itu kayaknya terdampak, apakah itu juga menjadi ranah sosialisasi ke anak-anak? Karena mungkin anak-anak nggak lapor karena nggak merasa itu bagian dari bullying yang didefinisikan dalam apa ya namanya, iklim keamanan sekolah gitu. Sudah ada upaya itu Pak, mungkin memberikan sosialisasi kepada siswa terkait mungkin kalau bullying itu yang seperti ini, yang seperti itu yang tidak, seperti itu. Ya, kalau Bulin monggo, gantian Bulin dulu. Monggo Bulin. Ya, terima kasih. Ngapunten tadi terputus koneksi, dan suasana juga sedikit ramai ini di sini, Bapak. Untuk sosialisasi ke anak sudah banyak dilakukan guru BK di kelas-kelas, sudah mulai untuk sosialisasi mengenai bullying. Guru mapel juga karena saya juga sering mendapatkan curhatan dari anak-anak untuk itu, kemudian kami diskusikan dengan guru BK juga. Jadi anak-anak sudah paham mana yang ini termasuk bullying, mana enggak, karena sudah ada sosialisasi. Gitu, Pak. Oke. Berarti sejauh ini malah mungkin anak-anak ngadunya ke bullying, gitu. Tadi ada beberapa yang misalnya kelasnya saya ampuh, kemudian mungkin kalau dengan BK yang bapak-bapak kan agak begitu kan dengan saya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Dika. Jadi sudah menjadi tanggung jawab tidak hanya guru BK tetapi juga Bapak Ibu guru semuanya berperan. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bulin. Berarti sejauh ini aman, Insya Allah jangan sampai ada kasus lah. Mudah-mudahan, sejauh ini aman. Oke. Kalau yang di Cilacap kemarin itu kan memang sampai menjadi berita nasional. Padahal kan ada bystandernya banyak sekali, tapi mereka malah justru menikmati, tampaknya. Malah menonton dan tapi salah satu akhirnya kan tersebar juga dari video itu. Coba kalau nggak ada video mungkin yang terjadi anak-anak tersebut tetap aja bully anak-anak yang satu atau dua anak yang di SMP dan mirisnya itu masih di usia-usia SMP. Kalau terkait dengan prestasi mungkin karena dengan adanya zonasi biasanya kita kan langganan untuk kompetisi juara. Dengan adanya zonasi ini dulu pernah diceritakan menjadi tantangan bagi SMA 1 Banjar karena anak-anak yang mungkin secara input dia tidak terseleksi tapi karena dekat dengan rumah bawa meteran itu Pak Dika akhirnya lolos gitu. Nah, apakah ini berpengaruh mungkin ke sekolah? Dan mungkin ada permasalahan yang timbulkankah mungkin dari problem zonasi ini? Monggo. Bebas. Pak Darto mohon. Monggo. Iya, terima kasih. Kaitannya dengan zonasi tentu sangat berpengaruh terhadap siswa, terutama untuk sekolah. Ya, karena untuk saat ini dengan adanya zonasi yang minimal 50% ini kan cukup banyak. Yang dulu sebelum zonasi kan dari jalur prestasi semuanya. Kalau sekarang kan jalur zonasi tentu memiliki siswa yang beragam dari tingkat sosial, ekonomi maupun dari input siswa yang beragam. Dan saat ini untuk siswa SMA Banjarnegara tentu dari Bapak Ibu guru Pak Dika, Bulin yang dulu pernah mengajar mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ini sangat berbeda dengan saat ini. Saat ini setiap hari pasti ada siswa yang mungkin perlu pembinaan
khusus ya untuk di sekolah ataupun kemarin misalnya ada siswa yang diminta untuk kumpul ternyata pada keluar barisan, ini kan juga mungkin dari dampak dari adanya ini. Namun demikian Yunasi ini untuk SMA 1 Banjarnegara mungkin masih mending ya. Masih mending dibandingkan dengan di sekolah-sekolah yang mungkin di luar SMA Banjarnegara. Tentunya juga dengan aturan ataupun kesepakatan yang sudah disampaikan oleh tim ya, dari tim kesiswaan kepada siswa kaitan dengan kesepakatan untuk mendidik siswa, ini juga sebagai salah satu upaya agar untuk mendidik siswa disiplin, kemudian berkarakter, ini juga sudah diupayakan oleh sekolah ataupun oleh teman-teman dari tim kesiswaan maupun Bapak Ibu guru dalam sama-sama mendidik siswa, terutama yang kaitannya dengan beberapa siswa yang mungkin perlu pembinaan ataupun pembinaan karakter maupun pembinaan yang lain untuk lebih baik, terutama siswa-siswa yang sudah ataupun yang sudah baik, ini juga bisa menjadi motor untuk menggerakkan siswa-siswa yang lain, terutama agar nantinya bisa mengikuti apa yang menjadi kesepakatan siswa, kesepakatan sekolah untuk mencapai tujuan dari sekolah. Itu yang bisa kita sampaikan dari Pak Dika ataupun ini bisa menambahkan. Monggo. Oke, Bulin monggo. Halo, Bulin. Masih termute. Halo, nggih. Oke, sampun suara Ibu. Yang efek zonasi nggih, Pak. Nggih, zonasi ke prestasi terutama. Nggih. Nggih, dengan efek zonasi ini memang ada beberapa siswa yang memang perlu betul-betul pendekatan khusus, nggih. Kita perlu energi lebih untuk bisa memahami siswa-siswa tersebut, berbeda dengan memang yang siswa memang awalnya masuk karena berprestasi nggih. Ya, memang ini membutuhkan kolaborasi dari Bapak Ibu semua, kemudian banyak sabarnya, banyak ikhlasnya untuk membimbing anak-anak yang ini memang perlu bimbingan khusus. Tapi untuk prestasi ada beberapa siswa yang memang dari awalnya bukan prestasi akademis, tapi bisa berprestasi di bidang yang non akademis, misalnya di olahraga atau yang lain itu masih banyak. Terutama untuk di bidang literasi juga kemarin banyak sudah mendapat juara untuk penulisan artikel tingkat provinsi. Kemudian banyak lomba-lomba resensi juga, Pak. Oke. Artinya sekolah tidak terlalu mengalami kendala gitu, atau dalam mempertahankan prestasi dan melabel sekolah unggulan di Banjarnegara. Ya, alhamdulillah masih banyak prestasi yang diraih. Oke, baik. Oke. Pak Dika mungkin mau menambahkan? Oke. Jadi untuk terkait dengan prestasi sekolah, terkait dengan zonasi, tadi juga sudah disampaikan Pak Darto, sebetulnya juga kita tidak boleh memberikan stigma yang negatif terhadap zonasi, karena justru nanti malah bagaimana peran Bapak Ibu guru dalam mengoptimalkan bakat dan minat siswa yang ada. Kalau secara umum juga tadi sudah disampaikan Pak Darto dan Bulin, kita masih di beberapa kancah perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan yang sejenis masih dapat menunjukkan prestasi. Tetapi memang ya
bisa kita pungkiri tetap untuk dari sumber daya manusia dalam hal ini intake siswanya memang ada sedikit tidak sebanyak kita dulu bisa memilih siswa, tinggal memoles ibaratnya begitulah. Dengan adanya zonasi ini tadi memang sedikit ada kendala dalam hal pembinaan. Tapi justru itu tadi harusnya memang menjadi tantangan Bapak Ibu guru bagaimana memberikan layanan pendidikan, bimbingan untuk mengoptimalkan potensi yang ada, aset yang ada agar bisa tetap hasilnya maksimal, tetap bisa berprestasi. Itu yang seharusnya kita lakukan bersama. Tetapi di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan Pak Rohman bahwa kami merasakan ketidakadilan dalam proses ketidakadilan. Penerimaan peserta didik baru. Pripun Pak ketidakadilan? Ketidakadilannya itu antara sekolah yang dikelola oleh Kemdikbud dengan sekolah yang dikelola oleh Kemenak. Nah. Karena kebetulan sekolah kita SMA 1 kemarin itu kan sebelah baratnya gandengan persis dengan MAN 2 Banjarnegara, Pak Roman. Baratnya ya? Sebelah baratnya persis itu kalau hanya tembok udah gandeng. Iya. Iya sih ya. Itu dimana sampai saat ini dari Kemenak sama sekali tidak ada menerapkan kebijakan zonasi, masih sama seperti dahulu, bahkan bisa mencuri start dulu PPDB di awal. Ini besok bulan Januari mereka biasanya sudah akan menjaring siswa-siswa yang berprestasi dari SMP, dari MTS, ditawarkan untuk masuk ke MAN, katakanlah begitu ke MAN dengan penawaran yang sangat menggiurkan, diantaranya diberikan segala macam fasilitas. Misalnya karena mereka masih ada SPP, maka dibebaskan dari SPP, segala macam kegiatan difasilitasi, bahkan sampai nanti diiming-imingi study tour gratis, segala macam. Yang itu dari mana itu Pak uangnya? Juga terjadi di mana-mana lah saya kira. Lah itu dananya ya dari karena masih ada SPP katakanlah, masih ada biaya investasi dari orang tua wali murid sehingga masih bisa digunakan. Sementara SMA kan sama sekali tidak ada pembiayaan yang bersumber dari orang tua lah, investasi orang tua seperti itu. Maka banyak juga beberapa siswa yang tergiur. Akhirnya walaupun secara zonasi masuk di SMA 1 Banjarnegara karena milih yang dipromosikan macam-macam seperti itu sehingga mereka banyak yang masuk dan tidak perlu mikir kuota, masuk lewat jalur prestasi, zonasi, otomatis kalau sekolah menyatakan diterima, ya diterima karena sekolah punya hak prerogatif untuk menerima atau tidak menerima. Iya. Sementara kalau di SMA Jawa Tengah misalnya kan sudah semua tergantung dari aplikasi PPDB, kita tinggal menginput data saja, memasukkan bukti-bukti, file-file pendukungnya ketika di-approve oleh sistem. Pengumuman pun kita tidak menentukan pengumuman, hanya menerima saja siswa yang diumumkan diterima oleh aplikasi PPDB Jateng misalnya, dan kita kemudian melakukan pendaftaran ulang. Lah itu diantaranya sisi ketidakadilannya itu. Harusnya ya sama-sama, sama-sama sekolah ya sistem PPDB-nya disamakan, jangan di beda-bedakan, apalagi sekolahnya JJ, apalagi seperti itu. Dan di SMP kelihatan banget ya Pak ya. Sama. Ini sangat terlihat, sangat terasa sekali Pak kalau di SMA 1 karena kebetulan bersebelahan persis dengan sekolah yang sama-sama setingkat SMA, MA tapi dikelola oleh kementerian yang berbeda lah. Ini kan harusnya mungkin juga bisa disampaikan nanti ketika ada momen tertentu Pak Rahman menyampaikan ke level yang lebih tinggi. Saya baru tahu ini Pak. Harusnya ada penyamaan ya, antara Kemenak dan Kemdikbud ya rebukanlah apik-apikan gimana itu biar ada keadilan dalam pelaksanaan PPDB. Lah, saya kira di SMA 1 Purwokerto, SMA 2 juga sama kasusnya seperti itu. Banyak yang istilahnya murid-murid yang berpotensi
untuk masuk Oke. di sekolah itu baik prestasi ataupun dari zonasi, tapi karena ada kebijakan lain dari Kemenak, nah, Dan ada katakanlah kalau iming-iming. yang penting bisa mengucapkan bismillah langsung diterima ya. Anekdotnya di sini begitu lulusannya. Sehingga terasa sekali nanti terhadap input siswa ke sekolah-sekolah. Itu jadi masalah yang real di lapangan, tetapi mungkin di atas belum terlalu diperhatikan walaupun sudah Betul. terjadi beberapa tahun ini. Mungkin kalau kurang lebih kan 4 tahun ini ada sistem PPDB zonasi dengan pendaftaran online. Sekolah-sekolah sudah tidak bisa berbuat apa-apa, benar-benar memenuhi mekanisme yang ada, menerima siswa yang diumumkan diterima melalui aplikasi tersebut. Mungkin keluhannya itu, Pak Rahman. Siap. Oke. Oh, sini jadi ternyata kalau untuk yang di bawah naungan Kementerian Agama itu, sekalipun itu negeri ya Pak ya, ternyata tidak sama ya terkait dengan peraturan yang berlaku, terutama terkait dengan seleksi masuk ke sekolah ya. Oke. Oke. Kenyataannya begitu. Oke, tak kirain itu udah berlaku untuk sekolah negeri baik di bawah naungan Kemdikbud maupun di bawah naungan Kementerian Agama. Ya. Baik, saya mohon izin ke toilet sebentar saja ya Pak. Ya. Mungkin 3 menit. Oke, monggo. Nanti kalau ditahan nanti bahaya, nanti tidak sehat. Sekitar. Adika, Oke. Besok Jumat jam berapa? Derek mawon kula. Monggo, jam Mau pakai mobil jenengan ganti atau bagaimana? Kalau dirasa nyaman memungkinkan nggih mboten napa seadanya mobil saya nanti kalau sama Pak Sabar juga berempat ya. Alon-alon berarti nggak bisa. Bus harus unduk-unduk. Ya pakai mobil saya lagi tidak apa-apa. Nggih. Ngerayen mumpung sudah dicat. Jam berapa nanti rencana? Niku manut ibu-ibu mawon. Boleh. Enten sing ganduli kok sih mboten enten sing ganduli. Derek, Pak. Habis ngasar aja ya. Nggih. Habis ngasar. Nggih, monggo derek mawon. Habis ngasar jam 3 atau jam 4. Kata swing ini, setengah 4 lah, setengah 4 jam 4 terlambatnya sudah berangkat. Sampai sana nanti bisa. Itu bawa apa? BBM-nya Mas, yang misalnya bawa masing-masing bawa BBM itu truk print out BBM. Kapan? Oke. Halo, Bapak Ibu, suaranya sudah masuk kembali nggih? Sampun, nggih, baik. Baik, Pak. Nanti saya coba kalau misalkan ada momen, memang itu ranahnya mungkin bagi petinggi-petinggi ya, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah pertimbangan karena ternyata dari sekolah yang di lapangan itu merasa ya bisa dikatakan kok begini gitu, kayak ada sedikit kecemburuan sedikit lah ya. Tapi ya memang itu terasa ya dampaknya. Oke. Iya. Tapi kalau SMA 1 Banjar ya kalau dari segi jumlah siswa saya rasa tidak berpengaruh, hanya mungkin inputnya ya Pak, inputnya yang biasanya berkualitas itu langsung masuknya ke SMA 1, tapi dia karena ada kebijakan tersebut, jadi dia mungkin lebih dulu akan memilih yang tidak kena kebijakan, katakanlah ya kayak demand tadi ya.
Kalau di proyek ini sejauh ini di semester genap nanti berarti tadi disampaikan Pak Sudarto akan menggunakan temanya bangunlah jiwa dan raga ya Pak Sudarto. BJRG, bangunlah jiwa raga. Oke. Kalau sekarang artinya ini masih jeda nggih, jeda untuk belum melaksanakan proyek lagi karena seingat saya menggunakan jadwal blok nggih. Nggih. Kan ini selesai asesmen akhir semester untuk kelas 10, 11, kelas 12 penilaian akhir semester. Besok Jumat penerimaan rapot. Terus libur 2 minggu. Nanti kita masuk lagi 2 Januari. Dan nanti berarti di semester 2 kan ada 1 proyek untuk kelas 10 dan 1 proyek untuk kelas 11. Kemungkinan dia di minggu-minggu ke-2 atau ketiga itu nanti kita pelaksanaannya untuk P5 yang semester 2-nya. Untuk perencanaannya berarti sudah selesai jauh-jauh hari ya Pak ya? Bersamaan dengan yang semester yang sedang berjalan ini. Semester kalau di SMA ini gasal nggih, leres nggih? Saya kadang sekarang gasal, ganjil, besok genap. Ganjil. Oke. Berarti ini nggih Pak nggih, yang pertama tadi karena Pak Dika sempat nyinggung terkait asesmen nggih. Asesmen untuk di kelas 10 dan kelas 11 ini apakah masih kayak dulu? Kalau dulu itu kan berarti sama semua dengan yang satu provinsi misalnya. Kalau di sekolah penggerak kan memiliki kewenangan untuk menyusun asesmen sendiri. Kalau di SMA 1 Banjar sendiri bagaimana untuk asesmen ini? Kalau di SMA 1 Banjar, sebelum ada kurikulum Merdeka pun, kita selalu membuat soal mandiri, Pak. Tidak pernah sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu sejak dulu, apalagi sebelum zonasi, masih sekolah RSBI, terus dan selanjutnya itu memang punya grade sendiri kita, sehingga belum pernah soalnya kita sama dengan sekolah-sekolah lain. Punya sekolah yang disusun, soal yang disusun oleh Bapak Ibu guru sendiri. Oke. Begitu juga yang sekarang itu juga masih ada asesmen sumatif akhir semester untuk menambah penguatan lagi hasil asesmennya, sumatifnya di masing-masing mapel, walaupun Bapak Ibu guru sudah melaksanakan penilaian sumatif di setiap akhir TP atau akhir topik pembelajaran. Kalau kemarin kan sudah disampaikan mungkin di Purwokerto 1 dan 2 sudah tidak melaksanakan asesmen sumatif akhir semester yang terjadwal bareng-bareng satu sekolah. Tapi kalau di SMA 1 itu masih ya untuk menguatkan kembalilah pertimbangan Bapak Ibu guru sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran dari masing-masing mapel, tidak hanya mengandalkan sumatif tiap akhir topik atau TP saja. Tapi kalau untuk soalnya kita murni membuat sendiri dan tidak dipakai oleh sekolah lain. Baik, artinya sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah gitu Pak. Menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya dan materi yang disampaikan Bapak Ibu guru sejauh mana. Ini juga yang membedakan dari sebelumnya ketika masih kurikulum K13 kan materi ada target penyelesaian materi. Satu semester harus sampai ini ya kan. Targetnya harus selesai, makanya harus kejar tayang materi mulang biar sampai selesai. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kan selain bisa kita materi esensial juga TP-nya kita sendiri Bapak Ibu guru yang menentukan. Karena dalam satu fase begitu. Sehingga untuk materi yang tidak terlaksana di semester 1 nanti bisa juga di semester 2. Jadi tidak ada pembatasan materi semester 1 sampai ini. Yang ini untuk semester 2 itu tidak ada. Ketika di semester 2, semester 1 ini untuk yang kelas 10 kan ada 2 proyek. 2 kali proyek di semester 2. Berarti ada waktu 3 minggu kali 2, ada 6 minggu. Atau mungkin berarti 1,5 bulan selama 1 semester itu yang diambil untuk alokasi waktu pelaksanaan P5. Otomatis penyampaian materi yang intra kurikulernya, waktunya akan lebih sedikit jika dibanding dengan di semester
2 Kelas karena 3. di semester Oke. 2 nanti kelas 10 hanya ada 1 project, maka penyampaian materi akan lebih banyak di semester 2-nya daripada di semester 1 untuk yang kelas 10 sehingga Bapak Ibu guru sendiri yang mengatur itulah, Cak, sampai sejauh mana waktu yang bisa di eee waktu yang cukup untuk mengajar materi. Ketika baru sampai kadang-kala TP yang ke-5 atau topik yang ke-5 ya berarti penilaian sumatif akhir semesternya nanti sampai eee, tujuan pembelajaran ke-5 atau topik yang ke-5 menyesuaikan sejauh mana pembelajarannya telah disampaikan. Tidak seperti dulu walaupun belum diajarkan waktunya habis ada 1 bab ya kon sinau dewek atau Dewe diujikan soalnya ya Pak ya? diujikan soalnya belum diajarkan diujikan. Nah itu kalau dulu memang mau tidak mau seperti itu walaupun belum selesai. Itu yang Makanya terus menyebabkan kejar materi ya akhirnya kejar bukan. materi nggih. Sedap saya ambil charger karena baterainya tinggal dikit Pak. Sedap. Oke. Udah masuk. Oke, artinya sejauh ini kalau bisa di apa misalkan kebetulan nanti malam kayaknya nanti malam itu sesi dengan KFSP. Jadi nanti saya juga bisa bercerita bahwa di SMA 1 Banjar asesmennya itu seperti ini. Ternyata malah jauh sebelum ada sekolah penggerak sudah apa ya ada kemandirian. Nggih. Nah ini saya juga penasaran berarti boleh Pak ya sebenarnya dulu dalam payung Boleh, K3 Pak. itu. Oh, Boleh oke. saja. Boleh saja. Kan yang penting adalah sesuai dengan itu cakupan materi yang harus diajarkan. Kan masing-masing sekolah ada pendalaman materinya sendiri. Lah kalau dulu kan ketika soal yang diteskan di SMA 1 Banjar diteskan di sekolah lain belum tentu nanti istilahnya pada bisa mengerjakan lah. Karena di SMA 1 benar-benar dulu itu siswanya pilihan. Siswanya pilihan seperti itu. Bahkan pada saat dulu masih ada RSBI kan soalnya juga bilingual. Harus ada bahasa Inggrisnya. Nanti belum tentu di sekolah yang lain bisa membaca soalnya juga. Misalnya semacam itu. Baik. Luar biasa ini. Berarti secara apa ya untuk pembelajaran dan asesmen saya yakin di SMA 1 Banjar sudah sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka. Mungkin hanya beberapa guru itu ada yang karena terbiasa dengan K13 itu butuh penguatan saja nggak istilahnya kalau tidak dibuat seragam semua mereka merasa kurang apa ya kurang pede. Kadang kan yang saya jumpai di angkatan 2 itu banyak seperti itu Pak. Kadang lebih ke penguatan. Jadi kayak sebenarnya mereka boleh dan sebagai guru tentu saja punya capability, punya kemampuan dan punya wewenang untuk menentukan asesmen yang pas. Tapi kadang mereka nggak percaya diri. Nanti soal saya nggak cukup mengukur. Jadi lebih memasrahkan, menggantungkan pada soal nasional yang menyebabkan dia kerepotan ya untuk ngejar materi indikator ini gitu. Baik. Oke, proyek tadi sudah, kemudian terkait dengan pembelajaran dan asesmen sudah ya artinya. Apa nggih mungkin saya bebaskan mawon ini karena waktunya juga masih ada kurang lebih 15 menit. Hal-hal yang terkait IKM monggo Bapak Ibu. Sejauh ini mungkin setelah Lokakarya itu ada perkembangan kah mungkin Bapak Ibu? Oh iya PMM, wah hampir lupa. Pak Sudarto kemarin berpesan nggih PMM nggih. Nggih, mungkin juga sebelum itu dalam sampaikan memang dari pada saat refleksi coaching antara saya dengan Pak Yuli dan Pak Sabaryanto itu memang lebih banyak diskusi terutama di bagian PMM. Nah, PMM ini memang dari dinas ada yang mendapatkan penghargaan, tapi saya kurang tahu apakah itu penghargaan juga diberikan kepada sekolah penggerak yang progres PMM-nya bagus, tapi bagi yang non penggerak jika progres PMM-nya itu bagus bahkan melebihi dari sekolah penggerak itu akan mendapatkan reward. Nah, mungkin kemarin di-share dari Pak Yuli di salah satu sekolahnya, saya lupa namanya, tapi di Banyumas, di Cilacap, itu ada praktik baik yang bisa digunakan mungkin ya strateginya di Banjar untuk memotivasi Bapak Ibu supaya PMM-nya itu progresnya cukup signifikan, yaitu dengan memberi penghargaan. Penghargaan tidak harus berupa material atau uang Bapak Ibu, tapi bisa yang dilakukan di Cilacap itu adalah diberikan sertifikat yang dibingkai, kemudian diserahkan pada saat upacara.
kepada Bapak Ibu guru yang progres PMM-nya paling apa ya, paling banyak. Nah, kalau di Banjar misalkan yang paling banyak Pak Kepala Sekolah, berarti Pak Kepala Sekolah memberi Sudah penghargaan saya beri reward setiap pagi. nggih. Saya ucapkan selamat setiap pagi. Nggih. Saya juga biasanya lihat story-nya Pak Sudarto kok apa, wah ini apa progresnya cepat kok Pak Sudarto. Jadi apa ya Pak, bagus kok Pak, sebenarnya bisa menjadi mudah-mudahan menjadi contoh sih dalam harapan saya menjadi contoh kepada Bapak Ibu guru lain gitu. Nah, apakah mungkin bisa Pak pendekatan seperti memberi penghargaan kepada guru yang progresnya bagus gitu kayak PMM, mungkin diberikan pada saat ada upacara sehingga menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru lain. Saya juga bisa ini. Kalau di monggo Pak Dika, bisa Pak. Biar tidak dikira mengada-ngada. Alhamdulillah kalau di SMA 1 Pak Darto tidak henti-hentinya memotivasi kami untuk belajar mandiri berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar melalui pelatihan mandiri, dan Pak Darto sudah langsung mencontohkan diri sendiri sebagai yang paling aktif mengikuti pelatihan mandiri di PMM dan juga sudah mendapatkan sertifikat terbanyak kepala sekolah. Menurut Pak Sabar pengawas itu rekor di SMA 1 di cabang dinas 9 itu paling banyak sertifikat pelatihan mandirinya adalah Pak Sudarto. Sudah 20 ya Pak Gesek ke 19. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu guru sendiri alhamdulillah tadi yang disampaikan Pak Rohman itu sudah diterapkan oleh Pak Darto. Bahkan tidak hanya yang terbanyak. Kemarin bagi yang sudah punya satu saja sertifikat selesai pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar itu mendapatkan reward penghargaan berupa sertifikat piagam penghargaan. Dan itu dilaksanakan kemarin pada saat upacara peringatan Hari Guru Pak di sekolah. Sehingga di hadapan teman-teman dan para siswa itu menyaksikan Bapak Ibu guru yang diberikan penghargaan dari kepala sekolah karena telah menyelesaikan topik di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, sehingga hal itu sudah dilakukan dan tampaknya tidak pernah berhenti. Itu setiap pagi mesti kalau briefing ya Pak Darto selalu menyampaikan monggo Bapak Ibu guru PMM-nya pelatihan mandirinya untuk diikuti, diselesaikan sampai aksi nyata. Dan kami beberapa Bapak Ibu guru yang sudah selesai topik, sudah mendapatkan sertifikat juga oleh Pak Darto diminta untuk berbagi contoh aksi nyata agar bisa setidaknya untuk bahan inspirasi teman-teman, dan kami juga sudah membagikan di grup sekolah kami agar Bapak Ibu bisa tergerak untuk menyelesaikan sampai aksi nyata dan mendapatkan sertifikat, terutama untuk topik-topik utama seperti kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, 3 dosa besar pendidikan, dan beberapa topik yang utama harus dipelajari Bapak Ibu guru. Sehingga untuk yang disampaikan Pak Rohman tadi itu sudah dilakukan oleh Pak Darto, termasuk saya juga diberi piagamnya kemarin. Wah, selamat nih Pak Dika. Saya semakin bersemangat. Oh, lagi. Dengan ini namanya efektif Pak. Apa dengan apa namanya Pak Sudarto mengupload sertifikat di story itu, saya baru ini, ini apa? Biasanya di sekolah dampingan yang sebelumnya itu juga tidak pernah apa namanya istilahnya yang diprogres gurunya, tetapi kadang kepala sekolah 1 atau 2 sertifikat itu sudah istilahnya merasa tanggung jawab gugur ketika sudah nyampaikan saja, tapi dia sendiri nggak memprogres. Tapi berbeda dengan Pak Sudarto sudah sampai paling jauh. Alhamdulillah. Bapak Ibu gurunya kalah ini. Nggih, kalah. Ya harusnya menjadi suatu motivasi nggih dari. Tapi mungkin apakah ada kendala mungkin dari Bapak Ibu, karena dari yang diceritakan Pak Dika semua upaya sudah dilakukan, mulai dari sekolah-sekolah sebagai menjadi contoh bagi guru-guru, kemudian
diberikan reward dan disaksikan oleh guru-guru lain, bahkan sampai berbagi praktik baik dari rekan-rekan guru sendiri yang sudah memberikan tips-tipsnya. Mungkin ada bisa apa ya yang teridentifikasi kah? Apa ya Bapak Ibu yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu yang kurang? Mungkin saya menambahkan Bapak. Kita bersama dengan teman-teman Bapak Ibu guru ataupun kita sharing dengan teman-teman kepala sekolah yang sudah melaksanakan, terutama yang tadi ceritakan Mas Rosman yang di Pak Yuli itu memang mendapatkan penghargaan dari dinas pendidikan itu yang menerima cabang dinasnya. Di PMM yang di Pak Yuli itu memang sangat banyak. 800 atau 600 itu ya satu sekolah? 700 itu yang SMA 1 Bayur yang bukan sekolah pengetahuan sudah 700-an sertifikat. Kalau di SMA 1 kan 300-an yang Pak dikagumi ya. SMA 1, SMA 2 kalau kita di bawah 100 ya. Itu beberapa upaya sudah kita lakukan, namun mudah-mudahan nanti teman-teman dari Bapak Ibu guru di akhir Desember ini bisa termotivasi dan motivasi diri masing-masing untuk memanfaatkan PMM, terutama untuk pelatihan pengembangan diri, karena setiap saat sudah bertambah ya, untuk kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman dari 41 40 100 tambah 1 lagi sudah 42. Untuk saya sudah saya selesaikan semua, tinggal beraksi nyata. Yang 19 sudah, berarti yang kurang 23 ya belum aksi nyata. Aksi nyata kan ini kegiatan bisa kolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru. Ini juga sudah kita sampaikan. Mungkin upaya kita lagi sudah kita rencanakan teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat PMM nanti kami beri tugas untuk mendampingi teman-teman yang belum melaksanakan aksi nyata. Ini baru sudah saya susun draftnya, teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat untuk mendampingi dalam optimalisasi pemanfaatan PMM. Misalnya Pak Dika ini kan akan terus mengejar, ini sudah cukup banyak, ini Pak Dika, Pak Hadi ini sudah di atas 10, mungkin akan mengejar terus. Nah ini akan kita beri tugas untuk mendampingi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan sertifikat untuk mengunggah ataupun memanfaatkan PMM sampai dengan mengunggah aksi nyata. Ini perlu pendampingan ataupun ngecek langsung di HP Bapak Ibu guru untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan PMM terutama di pelatihan mandiri. PMM selain pelatihan mandiri juga komunitas, ya sudah sampaikan kita sudah membentuk komunitas SMA 1 Banjarnegara, anggotanya sudah, tapi belum pernah kita laksanakan kegiatan terkait dengan komunitas di PMM. Sebetulnya kita tinggal membuat misalnya semacam webinar, kemudian kita sampaikan kita rencanakan di jadwal di PMM, kemudian bisa kita laksanakan. Ini untuk rancangan terkait dengan optimalisasi PMM. Selain yang sudah kita laksanakan, ini yang akan kita rencanakan adalah untuk pendampingan dalam mengoptimalisasikan pelatihan mandiri PMM. Ini draftnya sudah kita buat, tinggal kita share kepada Bapak Ibu guru. Perhatian Mas. Oke, draftnya ini yang menyusun juga dari sekolah ya Pak? Ya dari sekolah, ya. Dari sekolah nanti kita siapkan, nanti tinggal kita share ke teman-teman, misalnya Pak Dika nanti mendampingi Bu Din, misalnya Bu April, untuk sejauh mana yang sudah dilaksanakan terkait dengan optimalisasi PMM. Misalnya seperti itu. Jika berkenan nanti sangat di-share Pak, apa draftnya itu Pak, tertarik saya jadi kalau siapa tahu nanti bisa.
Draftnya kan berupa surat tugas, Mas. Surat tugas. Oh, surat tugas. Surat Oh, tugas ya. namanya Mardika nanti untuk mendampingi Bulin, Fred, Oke. untuk Oke. optimalisasi PMM. Jadi tugasnya ya nanti ngecek sudah misalnya ini ya komunikasi Mana? sudah sampai sejauh mana PMM yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang belum mendapatkan sertifikat. Mungkin Bulin sudah unggahnya aksi nyata dan dapat belum Bu Bulin? Belum Pak, dalam proses unggah nih. Jadi setelah kemarin dapat inspirasi dari Pak Dika ya boleh menyelo atau menambahkan apa nanti ini? Boleh Bu. Anjir. Memang Bapak Kepala Sekolah tidak henti-hentinya untuk memprogres kita di PMF setiap hari hampir ketika beliau memberikan pembinaan pengarahan pasti akan menyinggung PMM dan yang seperti sudah dilaksanakan Pak Dika itu sudah memberi contoh aksi nyata yang sudah mendapatkan sertifikat sehingga untuk Bapak Ibu guru yang tadinya masih bingung untuk membuat aksi nyata setelah ada share dari Pak Dika tentang hasil aksi nyata yang beliau sudah unggah. Jadi kami ada bayangan, oh ternyata aksi nyata itu seperti ini. Jadi bisa untuk jadikan referensi. Apa yang sudah dilakukan Pak Kepala dan Pak Dika memang sangat membantu kami para guru untuk bisa untuk meneruskan tidak hanya sampai pada penyelesaian topik, tapi untuk berupaya sampai untuk mengunggah aksi nyata. Gitu Pak Rohman. Ya, terima kasih informasinya Bulin. Artinya kalau tadi diceritakan Bulin itu sebenarnya Bapak Ibu guru itu banyak yang belum tahu template atau bagaimana sih strategi penulisan supaya aksi nyatanya itu bisa diterima oleh PMM gitu. Ya, tipsnya agar karena beberapa banyak yang tertolak sehingga udah patah semangat dulu mau maju lagi begitu Pak. Iya Bu. Itu menjadi sebuah sebuah fenomena di sekolah sih terutama. Karena sejak angkatan 2 juga sama. Ketika sudah tertolak itu memang motivasi dari guru itu kadang udah tidak setinggi ketika dia mau submit pertama itu Jadi mungkin sebaiknya ya mungkin coba nanti kalau memang ada momen di mana ketemu dengan tim pengembang. Karena dulu pernah ketika penguatan FSP di Solo itu untuk kurator kan nyebutnya kurator dari aksi nyata di PMM itu sebaiknya apakah kalau menolak memberi masukan memberi saran itu kan bagus istilahnya. Kurangnya apa ya kayak bimbing skripsi atau bimbing tugas siswa itu kan berarti supaya Bapak Ibu guru bisa memprogres PMM cukup banyak. Gitu. Bisa dipakai juga Bulin kalau masih ingat pada saat refleksi lokakarya kemarin itu kan ada yang di beberapa dokumen yang terkait dengan aksi nyata. Nah, itu bisa dipakai Bu strateginya. Yang star itu Iya, Bu. Jadi kalau dilengkapi dengan foto akan lebih bagus, lebih mudah peluangnya untuk diterima nanti. Terima kasih Pak Rohman. Sami-sami. Biasanya yaitu dari BBGP akan bertanya bagaimana Bapak Ibu progres PMM-nya gitu, terus kemudian juga pengawas biasanya pengawas memang yang hampir setiap hari ketemu dengan dinas akan ini kalau di Banjar sudah melakukan PKKS dari kepala sekolah dengan pengawas ya sampun sampun baik Bapak Ibu, nanti berarti kita akan berjumpa di hari Sabtu. Sabtu di Cilacap. Kalau tempatnya di SMP 1 tampaknya. Oke, lebih dekat Kalau yang terakhir kemarin SMP berapa nih Pak? Yang SMP 5. Oh, SMP 1 berarti kembali yang dulu. Kadose nggih. Yang pertama dulu. Nanti jangan-jangan kursinya kursi warung lagi nih ya. Yang penting ruangnya bukan yang kemarin itu kan lab kimia Pak. Kalau yang di ruang kelas ya sama saja. Kalau ruang kelas enak Pak. Kalau di lab itu kan Bapak Ibu mau senden bisa enggak? Mejanya permanen itu. Meja dapur. Meja praktek. Nanti pas hari Jumat kan kami biasanya diminta ngecek ruangan dulu. Nanti kalau ternyata kok dapatnya itu ya saya sama Pak Atno akan
sepakat untuk komplain. Kita udah nggak mau, itu kasihan dari Bapak Ibu. Bulin belum lihat ya tempatnya itu, Bulin. Kalau ya di lab itu Bu modelnya. Jadi, Sampun dulu. oh dulu Bulin ya waktu Nggih, pertama itu. waktu yang pertama nggih. Kalau yang di mana ya yang oh iya satunya yang dari Pak Atno ya yang Kalau bapak-bapak. dari SMA 1 Banjar selalu berangkat terus bertiga, belum pernah ada yang diwakilkan. Tapi kalau yang Yang dari Purwokerto, SMA nggih? 1 Bu Nani pernah diwakilkan 1 kali. Oh Atas, iya. nggih. Nggih, pas suaminya itu sedang gerah. Atasnya nggih. Nggih, nggih, Lores. Nggih, mungkin ada monggo Bu Bulin lanjut Bulin. Sudah. Oh, nggih. Ini sebenarnya poin-poin yang apa ya, yang terkait dengan umum terkait progres PMM sudah coba dalam gali, tapi monggo Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 5 menit, ada hal-hal yang ingin disampaikan, monggo. Nggih. Mungkin saya Pak. Monggo Pak Dika. Jadi terkait dengan P5, pelaksanaan P5, kan kalau kita melihat di sekolah yang melaksanakan P5 tahap lanjut, itu malah diawali langsung melibatkan siswa, sehingga temanya yang memilih juga siswa, bahkan sampai menemukan topik nanti yang mau dimensinya apa juga malah kalau dilihat yang dari tahap lanjut berarti yang sudah sangat mahir itu diawali semacam itu. Tapi kan umumnya kami di sekolah-sekolah mungkin tidak hanya semacam saja, umumnya sudah membuatkan dulu tema atau topiknya, sehingga nanti untuk keterlibatan siswa itu hanya pada saat mungkin membuat produknya yang kita berikan beberapa alternatif dalam membuat produk. Padahal nanti kan kita tidak berorientasi pada produk, tapi justru pada perkembangan karakter, karena di awal kita sudah harus merencanakan dulu di buku atau di KOSP-nya kita harus sudah mencantumkan di kalender pendidikan, misalnya pada minggu kedua bulan ini kita akan melaksanakan P5 dengan tema ini. Nah, di perincian KOSP itu kita harus sudah mencantumkan itu. Nah, sampai dengan pelaksanaannya. Mungkin nanti ya sebaiknya ketika kita membuat KOSP yang harus disahkan di awal tahun pelajaran baru sebelum memulai tahun pelajaran kan kurikulumnya harus sudah disahkan dulu, bukunya lah ibaratnya begitu. Sudah mendapatkan pengesahan dulu dari Dinas Pendidikan Provinsi yang di dalamnya harus sudah mencantumkan itu berbagai macam kegiatan intrakurikuler, kokurikulernya ini yang melalui P5 ini sudah menentukan di bulan ini tema ini segala macam. Nah, mungkin harusnya ada apa ya namanya satu sepemahaman antara dari atas sampai ke sekolah-sekolah selaku pelaksananya. Mungkin yang penting merencanakan di kalender pendidikannya katakanlah hanya rencana pelaksanaannya saja, tapi tidak harus sudah melampirkan modulnya. Modulnya nanti mau disusun bersama siswa setelah dipilih oleh siswa kan ketika sudah mati di depan kalau kita sudah merencanakan dari awal. Padahal kalau dilihat panduannya dalam pelaksanaan P5 malah yang bagus tingkat lanjut itu yang tidak hanya sekedar mengambil contoh yang sudah ada tinggal pakai, tapi begitu mau melaksanakan diawali dengan asesmen diagnostik dulu, siswa pengennya apa, tema yang mau dibahas yang kekinian apa, berkaitan dengan situasi sekolah atau sesuai dengan rapot pendidikannya, kita bisa tawarkan dulu ke siswa. Oh, siswa milih ini kita layani, oh yuk kita buat proyek tentang ini begitu, sehingga kegiatan menyusun modul itu sebetulnya malah setelah siswa itu memilih nanti tema dan topik yang mau dilaksanakan itu apa. Sementara kami mungkin hampir di semua sekolah berusaha menyusun modulnya dulu karena nanti harus dilampirkan di KOSP-nya katakanlah seperti itu, walaupun belum terlalu lengkap, tapi di situ sudah kelihatan membatasi ruang geraknya siswa. Padahal kalau yang tingkat lanjut di situ
alurnya mulai dari menawarkan proyek, mengajak siswa berdiskusi, menentukan proyek yang akan dilakukan itu apa, sampai asesmennya nanti kamu mau diapakan, minta bagaimana segala macam. Kalau sampai tingkat lanjutnya yang saya baca di panduannya kan seperti itu. Mungkin itu nanti sebagai bahan Evaluasi. kalau ada momen menyampaikan, Pak Arman juga bisa menyampaikan seperti itu. Kita ada tuntutan melengkapi dokumen dulu di depan, sementara nanti pelaksanaannya di belakang sih tetap akan ada modifikasi mungkin tidak sepenuh itu. Tapi kalau dari tuntutan di depan juga yang penting sudah merencanakan kegiatannya, sama seperti halnya menyusun RPP kan kita mengumpulkan modul ajar di awal, setor, karena guru harus setor modul ajar. Padahal modul ajar sebaiknya hasil refleksi kita rencanakan untuk mengajar besok kan begitu, mengajar besok nanti malam buat misalnya seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang masih ada dari atas ke bawah itu belum terlalu satu benang merah gitu. Mungkin begitu, Pak. Saya bisa pahami, Pak. Artinya ini, Pak, dokumen yang diminta di awal yang disahkan itu sedemikian detail dan taktis, padahal seharusnya kalau untuk katakanlah contohnya tingkat lanjut saja kan kita kadang menyesuaikan itu kan melihat situasi di lapangan juga dan itu seperti juga menutup ruang gerak jika misalkan ternyata di tengah jalan ada kasus seperti yang Cilacap itu terkait bullying, kita mau agak berubah ke tema itu juga akhirnya nggak bisa karena udah kita tentukan di awal gitu. Itu menarik, Pak. Nanti saya coba kalau misalkan ada momen saya coba sampaikan. Ini memang ini, Pak, menjadi sebuah dokumen wajib, harus kayak misalkan modul itu harus detail, terus apa yang untuk laporan di awal tahun ajaran yang disahkan itu, atau boleh bentuknya reng-rengan gambaran rencana besar nanti teknisnya baru kondisional di lapangan. Apa tidak boleh seperti itu, Pak, kira-kira? Kalau selama ini sih kita melampirkan, semua sekolah mesti berusaha sudah melampirkan selengkap mungkin. Oh, oke. Karena nanti kalau tidak lengkap ya tidak disahkan KOSP-nya. KOSP, ya baik. Yang mengesahkan berarti ini dari dinas nih, Pak? Dinas provinsi. Urut nanti dari pengawas dulu memvalidasi, terus disahkan oleh cabang dinas. Dari cabang dinas nanti akan mendapatkan pengesahan dari provinsi. Berarti tapi sih saya melihat artinya kalau fleksibilitas itu tetap ada, Pak. Artinya misalnya kayak di Cilacap kemarin, mungkin belum pada saat mengumpulkan KOSP di awal tidak mau membahas proyek P5-nya tentang bangunlah jiwa raganya melalui topik bullying ataupun kekerasan di sekolah. Tapi gara-gara ada peristiwa itu kan terus dibahas, dijadikan proyek, dan itu ternyata kami juga tidak kemungkinan di sana juga tidak dilarang, artinya boleh. Berarti kan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, tapi kadang itu perencanaan di depan yang harus lengkap. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan nanti di jalan juga eman-eman ya, Pak, ya kadang itu. Kan kadang effortnya sudah usaha, nanti malah di jalan boleh dirubah misalkan. Tapi ini yang mungkin di depan mungkin harus saya melengkapi. belum tahu itu apakah nanti di akhir juga akan dinilai kesesuaian rencana dengan target yang tercapai gitu, Pak? Seharusnya sih ada ketika nanti semacam evaluasi. Termasuk dalam evaluasi kinerja kepala sekolah kan ada kesesuaian ketercapaian program-program. Nah, kalau misalnya sudah itu diprogram-programkan, tapi juga nilainya nanti baik, yang penting terlaksana sih, Pak. Cuma itu ada miss-nya di situ lah. Kalau di awal kita kadang sudah diminta untuk menyiapkan detail-detail, tapi ketika dirubah ganti juga nggak apa-apa kok. Misalnya begitulah. Kalau dari depan sudah diberikan fleksibilitas, katakanlah yang penting mengeplot rencana umumnya ya, besarnya. Tapi kalau di dalam prakteknya sih memang seringnya berubah juga nggak apa-apa, Pak. Cuma ketika di awal proses kan tadi kita kesannya sudah ribet.
membuat KOSP yang begitu rigid Betul. sampai melampirkan segala macam, tapi ternyata nanti Asesmennya gitu. di pelaksananya juga. Ya baik Pak, nanti Oke. saya coba sampaikan. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Dika. Karena dulu pernah disampaikan tampaknya oleh Pak Dika dan Pak Wahyu di Nggih. saat BIMTEK kita Lokakarya, di akhir itu nggih. Pada saat itu saya belum terlalu secara baiknya saya belum terlalu gambarannya, tapi setelah kemarin ada peristiwa di Cilacap itu, saya jadi ini nggak membuka ruang untuk fleksibilitas kalau caranya di awal itu harus karena dalam persepsi saya di saat BIMTEK itu sekolah kalau yang sudah punya berarti sudah punya konsep matang, tapi ya itu kelemahannya ternyata. Ketika sudah direncanakan di awal, berarti kan tidak melibatkan siswa. Iya Pak, apalagi kelas 10 Pak ya. Kelas 10 kan mereka baru masuk. Belum memungkinkan diajak untuk dialog. Kalau kelas 11 mungkin agak mending ya kan, kita bisa ajak dialog mereka di awal. Tapi ya itu tadi ada kelemahan-kelemahan yang bisa menyebabkan project manajemen itu tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih Pak. Nanti saya coba sampaikan. Mudah-mudahan nanti biasanya sih Desember itu ada sesi penguatan. Tapi tidak tahu kok sejauh ini belum ada. Apa mungkin ditiadakan atau mungkin secara daring dengan antara fasilitator. Kalau tahun kemarin ada Pak. Jadi fasilitator dikumpulkan di Solo itu. Ya pas momen-momen itu kami biasanya akan banyak berdiskusi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Bapak Ibu mungkin ini sudah masuki waktu asar. Jadi apakah Bapak Ibu ada lagi yang mungkin ingin disampaikan mungkin terkait ini? Cukup ya, mungkin Pak Sudarto, Bu Lin. Cukup. Kita ambil dokumentasi sebelum kita tutup tanpa jari ya, jari karena nanti kampanye aja. Segini boleh Pak, ngepel. Baik, oke. Boleh Pak. 1, 2, 3. Baik, sampun Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan juga informasi yang diberikan. Insya Allah ini nanti malam karena ada momen bertemu dengan KFSP secara daring. Ini nanti informasi yang berharga ini akan saya coba up ke sana karena masing-masing fasilitator memiliki data istilahnya untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah dilaksanakan dan kebetulan untuk yang PMO Desember baru Banjar. Jadi masih fresh banget ini. Kalau yang Purwokerto kan besok dan lusa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Pak Sudarto, Pak Dika, Bu Lin, selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan, Bapak Ibu. Kita berjumpa secara luring insya Allah hari Sabtu di Cilacap. Mohon izin untuk mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sudarto, Pak Dika.